Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Surya Salam Cokro. Semua bisa desain, oke, itu tagline terbaru lah ya, kira-kira ya. Gue baru kepikiran gitu ya. Kalau ingat channel Surya Salam Cokro tuh ingatnya tagline apa gitu ya. Oke, tagline kali ini semua bisa desain gitu ya. Bukan kali ini, tapi di channel ini gitu, oke. Nah, sesuai di thumbnail, kali ini kita akan memakai aplikasi Affinity Designer. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak pro banget pakai aplikasi ini karena gue baru pakai sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, dan ternyata beberapa fiturnya tuh adalah yang mirip-mirip dengan Graphic Designer, Photoshop, dan Illustrator. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sesuai thumbnail kita mau buat desain produk ataupun kayak apa ya. Udah deh, langsung aja buka aplikasinya ya. Nah, tampilan aplikasi seperti ini. Kita buat aja, kita mau buat ukuran kanvasnya tuh yang agak gedean gitu ya. Gedean. File, new ataupun ctrl plus n gitu ya. Nah, kita pilih kanvas yang 1280 kali 720. Oke, habis itu kita create. Tereng, transparan ya. Ini teman-teman, bukan kotak-kotak yang seperti teman bayangkan, ini transparan. Oke, kita buat alas kanvasnya. Kali ini kita mau buatnya warnanya agak merah ngejreng supaya dia menarik perhatian. Cila perhatian. Oke, kurang lebih mirip lah ya. Oke, udah mantul. Nah, kita buka deh. Open. Kita mau pakai gambar headphone. Nah, untuk link gambar headphone ini aku letakin di description box. Oke. Dan foto ini aman karena dari Unsplash. Situs foto para desainer untuk latihan. Nah, di sini teman-teman ya, fakta uniknya Affinity Designer ini kan kurang lebih ya mirip-mirip kayak Illustrator orang bilangnya. Nah, di dalamnya ini setelah gua coba gitu ya, teliti-teliti gitu, telusuri gitu, ternyata dia tuh kayak gabungan dari Photoshop sama Affinity Designer. Entah gue yang baru tahu atau karena gue baru make atau gitu loh, kurang lebih lah ya. Nah, kenapa gue bilang gitu gabungan? Karena lihat aja nih ya, ini tools di sebelah kirinya aja, ini tuh udah kayak Illustrator gitu ya. Nah, lu semua bisa kayak change mode-nya tuh ke Photoshop dengan klik di sini pixel persona kiri atas gitu ya, klik dah, dan toolsnya berubah mirip Photoshop ya, walaupun nggak selengkap Photoshop ya, tapi kurang lebih ini cukup lah untuk standar aplikasi vektor ya, yang notabene aplikasi ini vektor tapi diselipin kayak tools dari aplikasi editing berbasis bitmap kayak gitu ya, seperti Photoshop. Dan itu toolsnya lumayan lengkap lah walaupun nggak selengkap Photoshop. Oke, kali ini gue mau pakai selection brush tool supaya seleksi, supaya nggak rada-rada ribet pakai pad tools, karena kalau pakai pad tools kalian semua akan kelamaan melihat tutorial ini. Oke, langsung saja kita drag seperti ini teman-teman ya. Nah, wih gila, ini tuh kayak enak banget ya para desainer gitu ya, seleksi otomatis gitu, hasilnya rapi, bisa dibenerin pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau ini kan kurang rapi nih, kita zoom aja deh. Ctrl plus gitu ya, plus tanda tambah gitu loh, tombol keyboard yang tambah, bukan Ctrl plus. Oke, kita benerin yang atasnya ini. Biar ada backsoundnya.
Hehehe, sudah jadi. Habis itu kita CTRL plus J. Sudah ya teman-teman ya. Habis itu untuk menghilangkan hasil dari seleksi ini CTRL plus D. Oke, sudah jadi. Kita Ctrl C, kita copy ya, kita pindahin ke kanvas bagian kita tadi. Lihat di teman-teman ya, di atas ini teman-teman ya, ini kanvas apa namanya, kanvas headphone, ini kanvas untuk desain produk kita. Oke, kita Ctrl V, ini kegedean pasti nih, gue yakin kan bener. Oke, kita kecilinnya. Nah, untuk kecilan sendiri ini teman-teman ya, ada perbedaan dengan grafit. Biasanya kalau kita kecil nih grafit itu ya, shift plus alt, besok kita drag, itu kan kecil berurutannya. Nah, di sini kalau teman-teman klik itu nggak berfungsi. Oke, teman-teman cukup klik shift aja gitu, shift dah, drag gitu, shift. Oke. Oh, udah deh. Maaf. Ini teman-teman yang tahu solusi dari permasalahan seperti ini, sticky case ini, karena terlalu sering tekan tombol shift atau alt ini, tolong dong tulis solusinya. Bagi kalian yang tahu, tolong komen di bawah, karena dia suka muncul. Oke, headphone-nya sudah jadi, sudah kita seleksi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita hias gitu. Kita hias menggunakan font. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman tadi sekiranya sudah selesai seleksi apa gitu ya, melakukan seleksi tools dengan apa sih namanya, pixel persona gitu ya, pixel persona, teman-teman boleh change mode-nya ke designer persona, teman-teman bebas klik deh. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi. Kita buat di rata tengah di sini teman-teman, alignment kita rata tengahin, align vertikal, udah jadi deh. Habis itu kita lock sebentar ya teman-teman ya, kita lock supaya dia nggak rada-rada geser gitu. Ini juga apa namanya, wallpaper alas belakangnya juga. Oke, nah selanjutnya kita buat deh teks gitu ya, karena ini headphone, mungkin seperti kita buat tulisan music mungkin ya, ini music for you, ataupun terserah sih. Sebenarnya thumbnail itu teman-teman ya, thumbnail itu gue buat berbeda dengan video yang early ini, jadi jangan heran kalau misalnya thumbnail yang gue buat itu berbeda dengan dari tutorialnya gitu. Jadi terkadang tuh gue suka buat thumbnail itu tersendiri, habis itu tutorialnya sendiri juga, beda juga, tapi kurang lebih hasilnya rada-rada sama lah ya. Oke, kita klik di sini, habis itu buat aja new, kecil banget ya, gedein dikit deh, gedein di ukuran. Waduh, kayak gue salah set nih. Kita hapus aja deh, kita ulang yang baru ya, kita ulang yang baru. Nah, music ting. Udah deh, gedein lagi. Habis itu di rata tengah. Nah, style fontnya saya sini pakai Aharoni. Nah, Aharoni cim. Ini salah satu font favorit gua. Nah, habis itu tulisannya ini kita rubah warnanya ya kurang lebih senada dengan backgroundnya, tapi usahakan jangan sampai saking senadanya tuh jadi warnanya sama, jangan sampai seperti itu.
Oke, ini kita buat seperti ini, kita copy paste, tahu lah ya, Ctrl C Ctrl V, masa nggak tahu sih. Oke, kita atur aja deh nih ya, Ctrl C Ctrl V, begitu sampai ke bawah. Kalau teman-teman punya cara cepatnya, teman-teman boleh komentar di bawah. Bagi kalian yang sudah pro menggunakan aplikasi Affinity Designer, tolong bantu gua. Oke, habis itu kita atur deh. Ini layernya sampai ke bawah ini, kita tekan shift, habis itu klik. Nah, semua udah terseleksi. Kita buat dia. Nah, ini teman-teman yang gue bingung. Buat dia grup itu gimana ya? Kemarin gue sempat ingat, tapi di mana letaknya? Gue rada bingung sebenarnya. Buat tutorial tapi yang buatnya itu enggak pro. Ya. Inilah teman-teman. Ini dia. Group. Oke, I found it you. Maaf. Maaf. Kita buat dia di bawah background seperti ini teman-teman. Nah, kita buat dia seperti ini lagi. Buat dia agak rada-rada besar. Set lagi. Set lagi. Mantul. Ini musiknya kita turunkan opacity-nya karena ini hanya hiasan. Music. Habis itu kita klik deh. For you, yeah. For kok nggak bisa? Buat baru lagi. Oke. You. Nah, supaya nggak rada-rada sama, bukan nggak rada-rada sama sih, sebenarnya untuk kayak apa ya, supaya for ini menonjol gitu ya, kita rubah deh warnanya jadi warna senada dengan handphonenya deh, putih. Udah deh, ini tuh kalian bisa terapkan gitu ya, misalnya kayak industri perusahaan desainnya gitu ya. Jadi kan kalau misal perusahaan gitu kan produk-produknya gitu, terkadang kita melihat itu desain apa sih ya, pokoknya desain produk itu dari industri perusahaan itu kan kayaknya simple gitu ya. Nah, kalian bisa terapin ini ke situ teman-teman ya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Tapi ini belum berakhir, kita masih mau hias. Biasanya gue ngomong itu di akhir, tapi ini ngomongnya di pertengahan, hampir-hampir akhir sih. Oke, kita mau buat bayangan dari si headphone-nya teman-teman. Kita klik ellipse tool, atau teman-teman bisa klik tombol M gitu teman-teman ya. Kita besarin aja deh. Nah, fill-nya kita rubah. Udah deh, kita buat dia jadi rata tengah seperti ini. Habis itu opacity kita kurangin deh ya. Kita mau kasih sedikit style, efek sedikit blur. Kita kasih klik Gaussian blur, radiusnya kita gedein. Udah deh jadi. Nah, seperti ini teman-teman hasil desain produk. Teman-teman boleh terapin deh untuk desain produk, entah itu tumbler, entah itu mobil sekalipun ya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Kalau teman-teman mau dibuatin versi di Graphite, teman-teman boleh request di bawah. Oke,
Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Tetap stay tune di channel ini, dukung terus ya. Kalian mau subscribe atau enggak itu nggak masalah sebenarnya. Oke, see you, goodbye, dadah.